Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Bagi yang baru pertama kali datang, saya ucapkan selamat datang di channel Wheelchair Way. Dan bagi yang sudah berkunjung kembali, saya minta dukungan dengan klik tombol subscribe. Bisa melakukan aktivitas kembali adalah hal yang sangat diinginkan oleh penyandang disabilitas. Tetapi bagi sebagian penyandang disabilitas harus terkendala karena tidak dapat menahan kencing seperti yang saya alami. Lalu bagaimana cara saya melakukan aktivitas dengan kondisi tersebut? Simak videonya sampai akhir ya. Jadi ketika saya di rumah sakit, saya kan dipasangi kateter tuh. Nah, beberapa hari sebelum saya keluar dari rumah sakit, kateter itu dilepas. Terus kemudian tetapi ketika kateter itu dilepas, kan saya sudah nggak bisa merasakan bagian perut ke bawah, jadi termasuk kencing pun sudah tidak terasa gitu ya. Nah, waktu itu saya tidak bisa mengeluarkan air kencing sama sekali. Jadi ketika kateter sudah dilepas, itu saya tidak bisa kencing. Yang saya rasakan itu pusing luar biasa ya. Jadi kemungkinan kandung kemih penuh gitu ya, tetapi tidak bisa kencing gitu. Nah, oleh dokter dikasih kateter yang seperti ini. Nah, ini yang kita masukkan bukan yang besar ini ya teman-teman, tapi di dalamnya, nah ini ada selang kecil ini. Nah, ini yang kita masukkan ketika kita mau membuang air kencing yang ada di dalam kandung kemih kita. Karena pas awal keluar dari rumah sakit itu saya tidak bisa mengeluarkan air kencing sama sekali, jadi harus dibantu dengan kateter. Nah, dalam penggunaannya, kateter ini kita gunakan kalau jadwalnya itu 4 jam sekali. Jadi selama 4 jam sekali itu kita harus membuang air kencing yang ada di kandung kemih kita. Begitu juga dengan pengaturan minumnya. Air minum kita juga harus diatur karena kebutuhan sehari kita minum itu adalah 2 liter. Jadi ketika kita buang 5 kali dengan ini berarti harus dibagi 4 nih. Jadi selama kan jam 6 bangun tidur itu kateter gitu kan, di kateter. Terus kemudian dari jam 6 sampai jam 10 kita minum setengah liter. Kemudian jam 11 di kateter. Kemudian boleh minum lagi 500 cc atau setengah liter gitu ya. Nanti jam 3 di kateter kembali. Kemudian jam 7 baru jam 11 lagi. Seperti itu seterusnya. Nah, tetapi setelah beberapa minggu ternyata saya sudah bisa kencing dengan sendirinya. Jadi ketika belum waktunya di kateter itu ternyata sudah keluar. Jadi saya ngompol gitu. Karena memang kalau sebulan pertama itu saya belum banyak melakukan aktivitas ya. Jadi masih bed rest, paling duduk di ranjang, belum sampai berpindah ke kursi roda. Itu belum. Terus kemudian ketika saya mulai melakukan aktivitas, jadi kateter ini teman-teman, ini hanya saya gunakan nggak nyampe sebulan. Karena ketika saya konsultasi kepada dokter, dok, saya sudah bisa kencing nih, apakah saya harus menggunakan kateter gitu kan? Oh enggak, kateter itu digunakan untuk membersihkan kandung kemih ketika kita tidak bisa melakukan kencing secara mandiri. Tetapi kalau bisa keluar dengan sendirinya atau istilahnya ngompol, ya udah itu nggak usah dipakai lagi. Karena memang jadi walaupun kita kasihkan wadah steril seperti ini, jadi ini wadahnya itu memang khusus untuk wadah yang selang kecil tadi, terus ada cairan sterilnya. Jadi walaupun sudah kita sterilkan, tetap saja bisa terkontaminasi atau terkena kuman. Makanya ketika sudah bisa kencing dengan sendirinya, lebih baik tidak usah dipakai. Nah, setelah sebulan saya tidak menggunakan kateter, itu karena saya bisa kencing dengan sendirinya, itu malah ini ya, lebih susah ya. Karena ketika mau pengen beraktivitas itu terkendala dengan tiba-tiba kencing, tiba-tiba ngompol gitu kan.
Nah, karena itu saya saat itu memakai pampers. Ketika memakai pampers pun tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, karena ketika sudah kencing, ya kencing orang dewasa itu kan banyak ya. Jadi paling hanya sekali kencing, 2 kali gitu sudah harus ganti pampers, dan itu borosnya luar biasa gitu ya. Tapi teman-teman harus tetap beraktivitas, karena yang sudah saya alami, saya dulu bertanya kepada teman-teman, saya cari tahu di YouTube, di Google gitu, tapi nggak nemu gitu ya. Bagaimana cara beraktivitas orang yang tidak bisa menahan kencing gitu ya, dan tidak satu pun saya temui gitu. Makanya itu ketika teman-teman terkendala masalah itu, ya udah tetap aja beraktivitas. Untuk awal-awal sediakan pampers yang banyak, karena ketika seiring berjalannya waktu teman-teman beraktivitas, itu teman-teman akan mengetahui sendiri siklus untuk buang air kecil gitu. Jadi masing-masing orang itu berbeda, tidak bisa seperti yang mengikuti kateter tadi ya, yang 4 jam harus di kateter. Tetapi ketika kita bisa kencing dengan sendirinya, itu nanti walaupun minumnya sudah diatur, itu tetap nggak bisa mengikuti yang 4 jam sekali itu. Jadi tips pertama bagi teman-teman yang ingin melakukan aktivitas, walaupun kita terkendala dengan kencing yang tidak bisa kita tahan, yaitu yang pertama, tetap lakukan aktivitas. Jadi ketika dengan melakukan aktivitas, teman-teman itu tentu saja badannya lebih sehat ya dengan melakukan aktivitas. Karena yang saya alami ketika saya tidak melakukan aktivitas, badan akan semakin pegal, semakin sakit, terus kemudian di punggung itu rasanya luar biasa, kemudian kaki terasa panas, terus pinggang terasa panas gitu ya. Jadi walaupun dipegang nggak terasa nih, kaki kita dipegang nggak terasa, itu di dalam itu rasanya kayak terbakar gitu ya. Nah, tetapi dengan melakukan aktivitas itu rasa-rasa itu akan berkurang. Kemudian yang kedua, menggunakan pampers seperti yang saya lakukan tadi. Nah, kemudian untuk seiring berjalannya waktu, teman-teman akan mengetahui sendiri kapan waktunya untuk kencing gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah tahu, oh ini waktunya mau kencing gitu ya, teman-teman bisa kencing ke kamar mandi, atau kalau memang harus ngompol, ya udah teman-teman bisa memperkirakan aktivitas apa yang bisa dilakukan sebelum teman-teman ngompol, atau ketika teman-teman sudah kencing, pampers itu bisa menahan gitu ya. Nah, yang saya alami sendiri ketika saya menggunakan pampers yang walaupun yang cuci ulang gitu, itu saya bisa melakukan aktivitas sekitar 5 jam, 5 sampai 6 jam tanpa tembus gitu. Jadi nanti selama 5 sampai 6 jam itu kita akan kencing, saya sendiri akan kencing sekali, tetapi tidak akan tembus gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang melakukan sholat, itu teman-teman harus bisa memperkirakan waktu untuk bisa melakukan sholat gitu ya. Memang orang-orang seperti kita ini ada keringanan gitu ya. Jadi bagi orang-orang seperti kita yang tidak bisa menahan kencing, itu boleh, asalkan kencingnya tidak sampai tembus keluar atau tidak sampai membasahi celana. Jadi walaupun di pampers itu tetap boleh melakukan sholat, tetapi wudhunya hanya sekali untuk satu sholat. Jadi ketika teman-teman mau sholat zuhur misalkan, jadi satu kali wudhu untuk sholat zuhur. Kalau teman-teman mau sholat lain, itu harus wudhu kembali. Nah, itu keringanan yang diberikan kepada orang-orang seperti kita ini. Nah, saya selama ini juga seperti itu. Sebelum zuhur itu kalau bisa saya kencing gitu. Gimana kencingnya padahal belum terasa gitu ya. Teman-teman bisa menekan kandung kemih teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa ngompol, itu kita bisa rangsang dengan menekan kandung kemih kita. Nah, itu kita bisa kencing sebelum zuhur gitu ya. Kemudian zuhur kita ganti pampers, kemudian melakukan aktivitas bisa sampai sore, sampai maghrib, bahkan sampai isya gitu ya.
ketika ada aktivitas yang lama, itu saya akan menahan minum gitu ya. Sebenarnya ini kurang baik juga dilakukan. Tetapi ketika saya menahan minum, nanti akan saya ganti ketika waktu malam hari. Jadi kalau siang ada aktivitas nih, harus ada aktivitas yang penuh gitu ya, maka saya akan sedikit minum. Nanti malam harinya saya akan minum banyak. Yang penting dalam sehari itu kebutuhan 2 liter air kita itu tercukupi. Seperti itu. Itu terus kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah masalah BAB. Ketika dulu saya belum mengetahui ya, itu BAB itu saya nunggu sampai BAB-nya keluar dengan sendirinya. Jadi kadang itu sampai 7 hari itu baru BAB, dan itu rasanya gimana ya, waktu saya masih menunggu untuk BAB itu banyak sakit yang datang gitu ya. Jadi kadang demam, kadang tiba-tiba menggigil seperti itu. Nah, sampai saya mengetahui bahwa saya pun tahunya dari teman-teman yang mengalami kejadian yang sama ya. Nah itu harus dikeluarkan mas, kalau enggak itu akan jadi racun gitu ya. Beliau bercerita seperti itu. Nah, kan nggak bisa keluar pak, gimana ngeluarinnya gitu ya, pakai tangan gitu. Jadi ketika kita BAB sehari itu harus kita keluarkan. Jadi kalau kita mandi sehari sekali itu harus kita keluarkan BAB-nya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah kamar mandi yang saya bangun menyesuaikan dengan kondisi saya. Ketika saya mau buang air besar atau ketika saya mandi, itu saya akan turun di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika saya mandi ya tinggal menggunakan shower atau dengan bantuan ciduk. Nah, terus kemudian untuk kencing, kita bisa menekan kandung kemih kita seperti ini. Jadi kita bantu seperti ini. Kemudian kalau mau BAB, jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah kita harus mengeluarkan BAB tersebut. Jadi sehari sekali kita bisa mengeluarkan BAB tersebut. Nah, kita bisa melakukan dengan tangan kita. Jadi kalau biasanya saya menggunakan sarung tangan ya. Jadi kita pakai sarung tangan, terus kemudian kita kasih sabun, kita bersihkan dengan sabun. Terus kemudian jangan dibilas sabunnya, karena sabun itu nanti juga akan mempermudah kita untuk mengeluarkan BAB kita. Jadi ketika kita mau BAB, kita harus seperti ini ya. Jadi kita bisa mengeluarkan BAB kita dengan menggunakan jari kita. Nah, kalau saya sendiri, memang saya membuat kamar mandi saya itu tidak dengan menggunakan WC duduk, karena kalau dengan menggunakan WC duduk saya lebih kesusahan untuk mengeluarkan BAB saya gitu ya. Walaupun ada rongga untuk tangan masuk, tapi posisi saya tidak leluasa. Makanya saya menggunakan menggunakan lantai seperti ini. Kemudian ketika saya mengeluarkan BAB saya, ya udah tinggal dibuang ke WC. Nah, kemudian teman-teman, jika teman-teman mau duduk di lantai seperti ini ya, pastikan menggunakan alas yang empuk gitu ya. Minimal seperti ini, busa seperti ini ya. Nah, ini busa bekas anak saya. Itu biasanya saya gunakan sebagai alas duduk ketika saya duduk di lantai. Nah, atau kalau tidak, saya biasa menggunakan alas kursi roda saya ya.
busa kursi roda saya. Karena hal itu untuk menghindarkan kita dari masalah dikubitus. Begitu dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, nama saya Sup Atisati. Jangan lupa subscribe ya.